Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Irma Septiana, mahasiswi dari D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Banten. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai penyakit Tinea cruris yang teman-teman belum ketahui. Yuk simak videonya. Nah, jadi kita sekarang udah masuk ke materinya, yaitu Tinea cruris. Nah, jadi teman-teman, Tinea cruris itu sebenarnya infeksi jamur yang menyerangnya di area lipatan paha. Nama lainnya yang lebih gampang diingat itu jock itch. Biasanya sih kena di pria, terutama yang sering keringetan atau pakai celana ketat terus-terusan. Nah, jamurnya juga suka banget di tempat yang lembab dan hangat. Makanya area paha dan selangkangan itu menjadi target utamanya si jamurnya berkembang. Nah, sekarang kita masuk ke gejala klinis dari Tinea cruris. Nah, kalau kita lihat dari gejalanya, biasanya muncul ruam pada area paha bagian dalam. Bentuknya itu seringkali kayak lingkaran, terus pinggirannya agak menonjol dan bersisik. Dan yang paling umum itu mengganggu dan gatal banget. Biasanya sih gatalnya itu makin parah kalau lagi banyak gerak atau keringetan. Kadang bisa juga nyebar sampai ke bokong atau perut bagian bawah, tapi jarang sampai ke skrotum. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita masuk ke patogenitas dari Tinea cruris. Tinea cruris ini disebabkan oleh jamur Dermatophyta, yaitu jamur yang menginfeksi keratin pada kulit. Jamur-jamur ini menyerang bagian kulit luar yang mengandung keratin, jadi mereka hidup dan tumbuh di situ tanpa tubuh kita bereaksi, makanya muncul ruam dan rasa gatal pada bagian kulit paling luar kita. Nah, patogen utamanya itu yang paling sering itu Trichopiton rubrum, yaitu jamur yang paling sering menginfeksi Tinea cruris, dan ada pula dari Epidermophyton plococum dan Trichopiton mentagrophytes. Nah, di sini ada mekanisme dari Tinea cruris. Yang pertama ada spora itu bakal masuk dan menempel pada lapisan kulit luar kita, dan untuk yang kedua itu dia bisa menyerang stratum corneum yang tadi sudah dimention, yaitu lapisan paling luar kulit. Untuk yang ketiga itu menggunakan keratin sebagai nutrisi, dan untuk yang terakhir itu dia merangsang respon imun lokal dan bisa menyebabkan inflamasi dan gejala klinis berupa ruam pada kulit kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian epidemiologi Tinea cruris. Yang paling sering kena tuh cowok-cowok yang aktif, apalagi kalau tinggal di daerah yang panas dan lembab. Faktor yang bikin gampang kena tuh kayak sering keringetan, obesitas, terus sering pemakaian baju yang ketat, kebersihan pribadi yang kurang, dan bisa diabetes mellitus. Nah, sekarang kita masuk ke penularan dari Tinea cruris. Yang pertama, bisa kontak langsung dari kulit ke kulit, dan bisa juga penggunaan handuk, pakaian, atau alat mandi yang terkontaminasi, dan bisa juga menyebar dari infeksi Dermatophyta di area tubuh lain seperti kaki atau biasa disebut dengan Tinea pedis. Dan untuk pencegahannya itu bisa menjaga kebersihan diri, menggunakan pakaian longgar dan menyerap keringat, jangan berbagi pakaian ataupun handuk, dan bisa mengganti pakaian dalam setiap hari. Nah, cukup sekian video mengenai Tinea cruris. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.